Udah gitu-gitu. Ya ampun. Gimana? Hai, maaf ya, nge-lag. Cuman klinisnya nggak sinyal dia yang... Jadi teman kelincinya nih lagi nge-lag nih, lagi aku undang tapi belum bisa join. Eh, Petologi bakal ada grand opening tanggal 19 dan 20. Jadi ada free check up nih gitu. Kuotanya terbatas loh. Bisa daftar lewat WA di ada di bionya Petologi. Eh Daftar ya, lumayan banget. Bisa free konsultasi gitu. Bahkan nanti kalau eh, untuk sterilnya kalau daftar sebelum... Hai, Halo dok, balik error lagi. ya. Iya, nggak tahu apa tadi Iya, ngelag lagi. waktunya udah habis atau gimana. Mm-mm. Oke, Dok. Tadi gimana? Ada lagi bacain promo ya tadi? Yes, betul. Jadi kalau daftar nih sebelum grand opening bisa free konsultasi. Bahkan kalau masih ada kuotanya, ada voucher buat steril gitu. Anjing, kucing, kelinci. Jadi bisa daftar ya, ramein petologi. Dok, jadwal dokter Hana di petologi itu setiap hari apa aja ya? Sampai sekarang sih mungkin full sih. Kita full Senin sampai Minggu. Aku mungkin ada libur di hari Selasa gitu mungkin ya. Masa ya? Oke. Gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa dok prakteknya? Dari jam 9, prakteknya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jam 9 sampai jam 6 sore. Tuh guys, dicatat ya. Catat jam Gitu, prakteknya. kalau misalnya kayak untuk steril atau gitu, sebetulnya sarannya sih, karena ini sekarang lagi PPKM juga, eh WA dulu ya, biar dapet jadwal. Kalau untuk steril apalagi gitu, dia harus terjadwal, dapet jadwal dulu, biar lebih enak sih prepare-nya, ngasih taunya, kayak gitu. Dok, tadi aku kebetulan udah baca satu yang menarik nih, maksudnya pas eh, siaran kita keputus tadi. Ada yang nanya Mm-mm, kan misalnya nih, kalau misalnya mereka di luar Jakarta, dok, itu kan nggak semua daerah ada klinik hewan yang bisa steril kelinci. Kira-kira mm-mm. apa sih yang harus ditanya ke dokter hewan di daerah-daerah tersebut kalau mereka mau steril kelinci sama mereka gitu? Maksudnya kayak apa yang harus dipastikan ke dokter hewan tersebut? Misalnya saya kan nggak semuanya pasti pernah steril kelinci dong, tapi mungkin ada beberapa dokter hewan yang bersedia melakukan tindakan tersebut. Nah, apa sih ya kira-kira yang harus kita tanyain ke dokter dokter hewan lain gitu? Biasanya sih mungkin tanyain deh kalau apakah dokternya udah pernah belum sih gitu kan, steril kelinci. Karena menurutku aku ngelakuin steril hewan lain gitu, maksudnya kayak anjing, kucing, kelinci itu butuh penanganan yang cukup berbeda gitu. Jadi coba harus ditanyain apakah dokternya cukup terbiasa untuk ngelakuin steril kelinci kayak gitu. Kedua, biasanya eh, pembiusan apa ya dok yang dipakai? Apakah suntik, apakah gas gitu? eh Terus ya soal terkait harus ditanyain juga soal biaya di depan, berapa biayanya, kayak gitu. Tanyain perawatannya. Kalau lalu kenapa-kenapa bisa nggak ya dok dihubungin pos steril misalnya kelincinya jadi nggak mau makan, jahitannya basah dan sebagainya.
boleh nggak sih konsultasi lagi gitu, karena sebetulnya itu masih tanggung jawab kita juga gitu sampai kelincinya sehat, oke, semuanya makan bagus, eh itu masih tanggung jawab kita loh gitu. Jadi kalau dokternya oke, iya kok, cek jahitan, make sure semuanya kondisinya oke, sama saya gitu ya. Berarti dokternya concern nih gitu sama kelinci kita kayak gitu. Gitu. Ya. Berarti kalau misalnya dokternya rada ragu-ragu, kalau gitu lebih baik jangan ya. Betul, Kalau ya. misalnya dia nggak percaya diri untuk untuk memperform steri kelinci, ya udah lebih baik jangan dulu Mm-mm, betul. daripada jadi kenapa-napa. Mm-mm, setuju. Oh, ini ada yang nanya dok, treatment scalp pakai Brafecto. Gitu, kira-kira. Ini dok ada yang nanya kalau dia treatment scalp pakai Brafecto, ya katanya nggak boleh pakai obat apapun selama 3 bulan ya, masih panakur. Berarti sebaiknya nggak disteril dulu dong. Itu gimana dok? Oh, kalau kalau Bravecto sendiri kan itu berarti apa nih pakai Bravecto karena lagi apa gitu kan? Kalau lagi biasanya itu ngobatin skabies misalnya. Kalau lalu lagi ngobatin skabies kan berarti kelincinya lagi nggak oke nih, lagi nggak sehat kan karena berarti lagi sakit. Ya udah berarti emang ditunda dulu gitu. Tapi kalau kayak udah sembuh 100% oke, lalu eh ini udah jalan 2 bulan setelah Bravecto misalnya, boleh kok, tetap boleh gitu. Dia nggak yang obat terus nggak boleh dapat obat apapun, tidak. Tapi dia eh dia ada obat di dalam tubuhnya, si Bravectonya masih ada di dalam tubuhnya selama 3 bulan ke depan, maksudnya kayak gitu. Lalu bukan berarti dia nggak boleh dikasih obat apapun. Karena obat yang lain yang akan kita kasih kan eh bukan obat anti kutu juga kan gitu. Anti nyeri, antibiotik kayak gitu. Dia nggak berlawanan sama si anti kutunya kayak gitu. Hmm, oke. Itu aku malah baru tahu tuh kalau Brafecto nggak boleh kasih yang lain-lain. Baru Ya, jadi baru tahu. penggunaan Bravecto efektif di dalam tubuh tuh 3 bulan. Jadi hati-hati penggunaannya nggak boleh di bawah 3 bulan. Dan sebetulnya yang aku baca-baca, walaupun sampai sekarang aman nih gitu kayak aman nih penggunaan Bravecto, dia belum ada penelitian khusus penggunaan Bravecto sama kelinci gitu. Jadi tetap harus, maksudnya bukan obat bebas yang kayak kita bisa kasihin aja gitu, harus Alah, oh, gitu sih. oke. Ada lagi nyain tentang serial kelinci. Selama recovery, apakah boleh dikasih Optimus Step? Optimus Step itu kan vitamin ya. Kalau aku sih tetap rekomen kasihin nggak apa-apa. Kalau vitamin itu ngebantu mereka memulihkan diri dengan lebih cepat juga kok. Mm, Terus lagi teman-teman, udah kali ya. kayaknya udah cukup, udah mencakup banyak hal ya dok yang kita bicarain Iya, ini. Udah boleh di end dulu. Tapi gitu. sayangnya yang apa live tadi yang awal kayaknya nggak bisa ke save ya, karena udah putus duluan. Live kita yang pertama tadi nggak ke save karena udah putus Oh duluan. gitu. Oh Tem ya. jadi buat teman-teman yang tadi ketinggalan nggak bisa nonton lagi jadi ya.
gitu. Ya, sama bisa nonton di YouTube-nya Petologi juga. Nanti diupload di YouTube-nya Petologi. Oh ya, bantu deh. Oke. Oke dok, makasih ya. Ya, makasih Ya, semua. kasih semuanya. Dadah. Minum Dadah. banyak-banyak. Siap, sama-sama. Yo, pamit dulu. Sehat, Kak. Yo. Dah.